tadi Pak Irfan? Enggak. Dokter ini dok. Nama Babe pasiennya. Jangan salah diagnosa nih. Kalau salah diagnosa keracunan. Si macam dulu. Iya. Ini sama dengan yang umum begini. Ya. Jadi di buku Ustaz Agus hampir semuanya dari dasar 1 sampai level paling tinggi rumahnya Ustaz Agus ya. Ada yang begitu, ada tajam sudutnya lah. Di sini juga kan lihat begitu sunnya. Nah, jadi dia bentuknya begini. Kalau kita lihat di Ustaz Agus tulis ya, gitu. Ini sama aja dengan ini. Kalau orang yang paham, dibacanya cuma un doang, padahal harusnya un. Ya, inilah variasi manfaat orang menuntut ilmu. Semakin banyak menuntut ilmu, semakin banyak macam-macam variasi tulisan. Ya, jadi kita kaya dengan khazanah tulisan keislaman. Artinya begitu arahnya. Yang umumnya ini. Jadi doma gini, ada begini, ini umum. Di Quran yang kita belajar di SD Al-Baghdadi gitu. Ya. Ini yang mulai muhadasah, mulai haditha, mulai modern. Ya. Jadi kalau ada tulisan wow begitu dalam Al-Quran, baik di aplikasi laptop, di iPad ataupun di mana-mana, ada wownya, ada domanya begini, ini sama dibacanya begini. Itu saja. Kedua, kalau di buku Ustaz Agus sama yang di aplikasi bacaan Quran Imam Sudes. Tulisan harusnya kasroh di bawah, dia dibuat tasdid aja. Contohnya Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Alhamdulillahirabbil Alamin kan tulisannya harusnya gini. Kasrohnya di bawah gini. Rabbil Alamin. Tapi di tulisan Ustaz Agus, Rabbil Alamin, Rabbinnya gini. Nah, di bawah tasdid. Di aplikasi laptop atau di aplikasi di internet juga yang bacaan Imam Sudes, tulisannya begini. Kasrohnya di bawah tasdid, bukan di bawah huruf. Padahal umumnya di bawah huruf. Umumnya di bawah huruf. Tapi ada juga beberapa tulisan termasuk Mustaqili, kasrohnya dia tidak di sini, tapi dia di bawah tasdid. Jadi kalau ada kasroh di bawah tasdid, walaupun dia posisinya di atas, tetap dibaca i, itu aja. Ya, biar nggak bingung. Ini namanya khazanah penulisan, khazanah Islam dalam penulisan. Ya, halaman 24 kita baca dulu. Nanti satu-satu baca, udah lancar kita langsung penulisan fathatain, dhammatain, cara penulisannya. Yang nyambung, namanya huruf depan. A I U. Ya, A terbuka, I U. A I U. Babibu. Tatitu. Jajiju. Hahihu. Khakhihu. Dadidu. Zadidu. Ghariru. Zazizu. Sasisu. Shashishu. Sasisu. Dadidu. Tatitu. Ghadidu. A'i'u. Ghagigu. Fafifu. Aqiqu. Kakiku. Lalilu. Mamimu. Naninu. Wawiwu. Hahihu. Yayiyu.
Yayi. Ya, dari Bu Anita, baca. Aidu, baidu, yakidu, rafidu, jadiju, ahidu, hohidu, danidu, razizu, roridu. Disebutnya dalam ilmu tajwid fathatain. Apa namanya? Fathatain. Kalau satu doang begini namanya fathah. Fathatun. Ya, ini biar tahu. Fathatun. Tulisannya gini. Fathatun. Orang nyebutnya fathah. Ya. Kalau ini namanya apa? Fathah. 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 Kalau gini namanya fathatain. Fathatain. Kalau dua widih. Fathatain. Mantap. Kamu ya, ini fathah. Ini fathatain. Ayo Pak. Fathah. Ini Fathatain. aja nih. Wih, bisa semua. Ayo Pak. Fathah. Fathatain. Terus wanita. Fathahai, Hah? fathahai, Fathatain. fathahai, Indah. Fathah. Fathah. Nah, ini. Nah, ayo Eka. Fathah. Ini Fathatain. Ayo Fir. Fathah. Fathatain. Bagina. Terus Pak. Fathah, fathatain. Pak Eko. Fathatain. Nah, itu namanya fathah, fathatain. Yang di bawah namanya kasrotain. Ya, ini fathatain, ini kasrotain. Kalau satu disebutnya kasroh. Satu ini disebutnya kasrotun. Orang Arab disebutnya kasroh. Tulisan gitu, kasrotun. Ya. Oke, kalau yang ini namanya, nah ini yang bawah kasrotain. Kalau satu kasroh. Berikutnya yang begini namanya domma. Ada tulisan begitu jangan dibaca seperti yang saya ajarkan tadi. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi. Kan tulisannya gini, fi dinillahi afwaja, gitu kan? Fi dinillahi afwaja. Afwaja. Jangan dibaca afwajan. Tadi kan kalau gini bacanya jan gitu kan? Tapi kalau dia wakaf berhenti di sini, fi dinillahi afwaja. Afwaja. Dibuang satu, panjang, satu alif, dua harokat. Ya, jangan dibaca fi dinillahi afwajan. Ya, kalau kan tadi saya ajarin kalau gini jan, kalau begini jin, kalau gitu ya kan jun, kan gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran ketika kita baca ini jangan dibaca jan, dibuang satu harokatnya. Fi dinillahi afwaja. Ini satu alif, dua harokat, dua ketukan. Namanya madu iwan. Ya itu ntar lah sambil jalan. Pokoknya kalau berhenti wakaf ada tulisan yang tadi yang kita baca zan jin jun ron rin run. Ketika berhenti ro, jangan ron, ro za gitu. Ujung kalimat. Hah? Ujung kalimat. Di ujung kalimat atau di tengah kalimat kita nafasnya nggak kuat, Wow. berhenti boleh di situ. Ya, afwaja. Biasanya kalau dihentikan dia tidak dibaca. An, itu aja. Mau diwakaf ke atau di tengah jalan kita nggak kuat nafasnya, buang harokatnya satu, dia bunyinya a, tambahin satu alif. Ya, tapi kalau dia nyambung nggak panjang, tergantung kalimat setelahnya. Kita ambil contoh sekarang huruf ta. Yang tadi itu di halaman berapa Bu? Tajwid. Langsung praktek. Cari huruf ta masuk kemana? Kan kemarin udah ba ya. Yang tadi itu kan di halaman di depan. Wow, halaman 10 ba. Yang ta itu di bukan 9 Pak, antara 9 10. 10. Yang ada huruf ta-nya. Ya, oke. Ta.
Tak halaman 10. Yang paling atas di nomor 2. Dah. Ya. Nah. Kan ada tuh yang terakhir. Harusnya kan tanitan itu tulisannya tanya sebenarnya 2 tanwinnya. Ya. Tanwinnya 2 sebenarnya, fathahnya 2. Tan gitu, tapi karena di akhir tanita gitu. Ya ta. Makhorijul huruf ta itu sama dengan orang Eropa ngomong tahu dan tempe. Yang pernah ke Eropa, yang pernah ke Australia, orang Inggris lah. Ya, nanya datang ke pabrik tahu, ini apa? Kata tukang tempenya, ini tempe. Oh, this is tempe, tahu. Nah, gitu. Yang saya belajar sama Dr. Fatoni begitu. Tahu dan tempe. Nah, begitu tak itu. Makanya kalau ada orang baca tabat, ada dia ada hamesnya. Ada suara keluar gitu. Hames. Dia emang begitu. Benar. Tabat yada abi lahabi wa tabba. Ditahan watab, berdiri dulu, baru a. Ya. Kalau diajari katanya berbeda dengan rubah yang nggak boleh goyang. Iya. Harus goyang. Kalau ini keluar hames, ada nafas yang keluar. This is tahu tempe. Nah, itu aja bohongnya. Patokannya tak yang paling pasti ngucapin tak, kata Dr. Fatoni ya orang Eropa. Kalau datang kalau nyebut tahu dan tempe, ya itu tak. Taknya ya begitu. Ya, tanya orang Eropa tahu dan tempe. Nah, oke. Ya nanti masing-masing kan tergantung di Eropanya berapa hari. Kalau saya kan nggak pernah ke Eropa. Cuman Dr. Fatoni ngomong gitu, pokoknya makhorijul huruf yang paling fase orang Eropa. Kalau nyebut tahu and tempe, this is tahu and tempe. Nah, udah tak itu. Ya, sabat ya. Sekarang tatitubat, ayo. Tatitubat, tutan, tanitatna, tutan. Ini suaranya udah sembil-sembil dikit nih. Nun mati ketemu tak namanya ikhfa. Dibacanya samar, dengung kagak boleh. Ya, ditahan. Jadi antara suara nun dengan suara tak. Nah, kalau orang Betawi biasanya ente mau kemana? Bukan ente mau kemana, bukan gitu kan? Tulisannya alif, nun dan ta, anta, kamu. Lihat tuh, ila aina anta, kan bukan angta. Nah, tulisannya kan gini. Kamu. Anta, bukan angta. Anta. Antara nun dengan ta, anta. Ya, makanya di sini tutal tanitatna, ditahan itu. Satu alif. Tutal gitu ya. Oke. Ya, 1 2 3. Tatitubat tutan tanitatna minalmuni matitan tanita. T-nya itu ditahan, matobi, mati, 1 alif. Tak ketemu tak juga ada tanwinnya. Matita. Kalau kita mau wakaf di situ. Matita. Tapi kalau mau dilanjutin, matitan tanita. Oke, tak itu ya. Oke, 1 2 3. Tatitubat tutan tanitatna minalmuni matitan tanita. Saya pengen dengar siapa yang suaranya bisa mewakili suara saya. Tak, ayo, silakan. Tak. Ini bukunya Dr. Fatoni nih yang saya pelatihan, ada tanda tangan beliau. 2 hari belajar uang segini doang nih, 950.000. Iya, yang bisa ngomong. Tulisan saya banyak coret-coretan di sini. Ayo Tegina. Tegina suaranya kan masih bagus karena masih orisinal. Hah? Ayo. Tatitubat tutan tanitatna minal
masih ada suara engnya. Mati dan jadi masuk antara suara ta dengan suara nun. Siapa? Babe bisa? Oke, kita dengerin Babe. Itu bas tu tanitatna minal muslim mati tanita. Ya, ta tidak boleh dipantul. Dia bukan kol-kola. Minal mutni, nggak boleh minal mut. Nah, mutni, minal mutni, mati tanita, mati tanita. Jadi antara suara nun ya kayak mau ila aina anta. Nah, tapi nggak anta, nggak jelas juga anta. Ila aina anta, ila aina anti, ila aina antum. Oke, siapa? Wanita, coba. Mati tanita, ya. Ya, Pak. Eva. Ditahan. Hutan ditahan. Ikhfa. Minal mutni, Minal mutni mati mati dan tanita. ya. Pak Joni gimana? Lewat dulu. Ayo Pak Suryadi, Pak Muhammad. Ditahan, ditahan satu kali. Mati. Coba sekali lagi. Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi mati. Sedap. Ini nggak banyak. Cak, mantap. Berarti dosisnya nggak salah. Oke. Ya, oke. Eva. Oke, ya. Mati tanita, ya, mati dan yang habis bat itu ada bat ada hamesnya, ada suara hames. Iya, bukan sabu kan Pak Irfan lama di Eropa. enggak Gimana ngomong tahu coba?
Santai. Bisa ya, santai. Itu susah amat. Saya siap taubat. Saya suruh taubat, nah gitu. Saya suruh taubat, nah udah betul. Nah, nanti kalau Pak Dokter Fatwari diundang, pasti nggak jauh itu. Tak sama tok itu bedanya di mana? Dia tak itu lepas tak, opo itu sama, cuma dia lidahnya ada opo. Kalau tak kan gini, tak. Kalau po, tak, po, nah, po, ya, siro, tu, ya, tadi tu, po, di, pu, ya po, sirotol mustaqim, bukan sirotal mustaqim. Kalau tak bunyinya tak, kalau po, agak pegel kalau to emang, po, sirotol mustaqim, sirotol mustaqim, bukan siratal. Nah, bukan siratal. Nanti jalannya lain lagi siratal. Ya, siratal mustaqim. Oke, 114 kita baca surat An-Nas. Yang sering kita baca aja di dalam bacaan sholat. Ya, di buku 3, masih buku 3. Ya, kemarin kan Fatihah udah. Mudah-mudahan setan udah pergi. Ya, menuju setan yang hilang 5 lumayan. Tinggal 2. Ya kan? Masih ada 4 katanya. Dokter musirnya susah. Sabar. Ini suaranya aja saya yang habis nih, udah minum madu berapa kali nih. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi masih ada kedengaran ngangung. Ngangung. A di sini tenggorokan aksal khalqi, tenggorokan ain setelahnya. Bukan aku jubillah. Aku kalau itu hamzah. Gitu kan? Jangan au, salah. Ngangu juga salah. A di sini ain, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf ya, jangan ngomongnya kul. Kalau kul makanlah. Kalau pakai kaf artinya makanlah. Makanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Itu artinya jauh. Maka qaf, qul, isyaqul, digital. Nah itu qul. Harus disiaqul, digital. Nah ya qul. Ya keselak. Nah, habis makan salaq. Nah, ya kan? Nah, jangan kul. Qul. Kalau kul katakanlah, makanlah. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, nun mati bertasdid umumnya itu ditahan 1 alif. Bin ditahan dulu. Ya. Kemudian nas itu 4 ketukan minimal. Ya, kalau Imam Sudes binnya dia nggak ditahan. Riwayat lain. Jadi cepat aja bin nas. Boleh juga begitu, tidak merubah makna. Ya, tapi kalau Imam Hafiz Dr. Fatoni ditahan. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada yang baca Malikin nas boleh, jangan disalahin karena ngikutin dari yang atas. Maliki yaumiddin boleh. Ya, yang dibaca umumnya dibacanya pendek.
Malikin nas. Ayo. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Dua-duanya boleh, jangan salahin. Yang membaca ma-nya panjang boleh, yang pendek juga boleh. Tidak berubah arti. Artinya sama-sama raja. Ya, malikun sama. Ila itu ingat di buku Ustaz Agus haraf fathahnya mirip, tapi di depannya ada fathah berdiri kecil. Itu menunjukkan dibaca satu alif. Kan tulisannya begini. Quran ila, nah di sini ada nih. Nah, berarti dia baca satu alif. Atau nanti kalau dalam Al-Quran ada waw kecil gini di bawah huruf, berarti dia dibaca satu alif juga. Itu untuk tanda saja bahwa itu dibaca dua harokat atau satu alif. Ilahin nas. Ya. Ilahin nas. Berikutnya nun mati ketemu shin, ikfa dibaca samar. Min syarril waswasil khannas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Shinnya belum kena, shinnya kayak ngusir ayam. Hush minash syaitani min syarril waswasil khannas. Ayo. Min syarril waswasil khannas. Alladzi ditahan satu alif. Ya, ada ya sebenarnya itu tidak dikasih titik. Alladzi waswisu fi-nya juga sama satu alif. Dua ketukan. Ya, harusnya tulisannya fi, ada ya di atasnya sukun tanda mati. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jin ditahan nun bertasdid. Minal alif lam komariah harus jelas alnya. Minal jinnati wan nas. Ya. Minal jinnati wan nas. Bareng dari pertama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, itu nanti saya cek bacanya satu-satu. Kita lanjut ke buku 1 halaman 26. Nanti buku 3-nya setelah latihan menulis, saya cek ke tempat satu-satu baca surat An-Nas. Syukur-syukur sudah ada maknanya paham. Ya. Ini jadi praktek langsung dari makhorijul huruf, nulis, baca. Memang tugas saya Ustaz Agus gitu. Pokoknya itu kelas khusus, kalau nggak ada yang bisa baca ente tanggung jawab, balikin duitnya. Siap. Lebih lagi Ustaz Agus, balikin duitnya. Siap. Makanya tugas saya membawa baca, habis ngenalin huruf langsung praktek baca Quran, cara bacanya. Kan bukunya loncat-loncat terus. Ya. Pokoknya Ustaz Agus sebulan dilihat nih bisa
udah umum, udah bisa. Sekarang nulis ba yang pakai alif. Halaman 26. Yang bacaan ibun tadi. Sekarang cara nulisnya. Ya, ini garis. Nulis ba, ban itu ada alifnya. Ban, bin, bun, binnya udah biasa lah. Cara nulis ba kan begini nih. Tuh. Ya, dia utuhnya ba, tak begitu, sa begitu. Nah, kalau nulisnya pakai alif, nggak usah sampai separoh, gini aja. Tuh. Jangan ngambil ke separohnya terlalu lebar, kalau gini nggak bagus. Ambil ke sininya nih. Jadi pas di sini tarik. Ban. Ya. Ba, tak juga sama begitu. Ba, tak, sa sama. Ba, tak gini juga tarik. Sa juga sama, seret, tarik. Ya. Garisnya begitu. Ya, jadi kalau ini huruf sa, jangan ambil tengahnya terlalu lebar. Ambil sedikitnya saja gini, seret, tarik. Ya, sepertiga lah. Jadi bagus kayak tulisan ini. Ya, ba, ta, sa sama. Jim juga begitu, habis pala langsung tarik. Ba, ta, sa. Ya, jim, tulisan jim, ya. Kan cara bikin jim kemarin. Tuh, tarik. Ya, jim. Ha. Ho. Siut, tarik aja. Nih segini nih. Terus kalau kemarin kan bikin pala dulu gini baru tarik. Sekarang palanya gini. Nah, gitu aja udah. Jim, ha, ho sama. Dal gampang, tambahin alif doang, ro, zai sama sin. Ya, bikin pala dulu. 1, 2, tarik. Tuh, ada lekukan gininya. Ada cekungannya. Nih, di sini. Ya, lagi sin, shin, pala dulu begini, biasa, bikin sin, pala, langsung tarik. Ya, sin, short juga sama, garis, yang di atas garis semua nih. Short bikin pala dulu begini, tarik. Tuh, dot juga sama, gitu, ada ujungnya dulu, ya, gini. Ada ujungnya di sini, tarik sini. Tuh. Ya, short dot. Ya. To, bikin to yang gampang, langsung ke alif saja. Pala, ini. Tuh. Itu dulu bikinnya. Tuh. Ya. Nah, itu dulu. Baru kasih alif di sini. Oh, so. Seret, alif dulu. Oh, zo. Ain, agin, sama. Ya, ini di atas garis semua nih. Ain, pala dulu begini. Gitu. Ain, pala dulu. Tinggal tarik di sini. Ya, tarik dari sini. Ya, ain, bin, sama. God. Jadi pala dulu yang dibikin, itu baru tarik, langsung aja tarik. Tuh. In, ain, ogin sama. Fa, ko, sama. Pa, sama pala dulu, ini juga sama, tinggal tarik aja. Fa juga sama, tinggal tarik. Ya, gitu. Tarik ke atas. Pak, kof. Ya. Ya, kaf. Bikin kaf dari sini dulu. Ya, sini dulu pala, bikin dulu pala, tarik perutnya. Tuh. Ya, lihat situ ada jedanya. Gini dulu. Tarik begini. Tuh. Kaf. Oke, kaf. Jadi kalau di iPad atau di netbook atau yang kita pakai laptop itu kalau bikin kaf gini dulu. Caranya kalau mau jadi begini, abis itu abis kaf ini ketik alif, jadilah begini. Ya,
Ya, lebih enak belajar di itu ya, di iPad ya. Gampang daripada nulis. Ketik kap dulu, habis itu jadilah dia begitu. Nggak perlu pusing-pusing. Ya, ain juga begitu. Ketik ain dulu, habis itu alif, jadilah dia begitu. Karena kalau pakai iPad tulisannya betul semua. Udah aplikasinya gitu. Nah, kap. Nah, habis itu lam, bikin lam sama juga. Kalau dia lam, itu alif. Nah, cara bikin lam ini lan, ini dulu tandanya. Tuh. Lagi, sini taruh atas. Tarik dari sini. Oh, 2 kali. Iya, bikin 1 kali mah susah. Jangan bikinnya begini Pak Irfan. Oke, lagi sini dulu. Belokin dikit. Lagi belokin ini dikit. Tarik dari sini. Ya, paham. Nah, karena ini agak miring gitu yang satunya. Bukan sama begini mukarnya. Enggak. Dia miring tuh lihat. Dari sini ambil aja sini kira-kira. Lam. Ya. Mim. Mim kalau yang belajaran pertama dimulai dari begini, bikin mim. Itu dulu kan. Yang saya ajarin yang mim biasa gini dulu kan, baru turunin. Kalau yang mim ini beda. Dari bawah dulu caranya, gini dulu. Tuh. Gini dulu. Tuh. Baru tarik sini. Karena mimnya mim depan. Jadi pala dulu gini Pak Irfan nih. Ya, beginilah yang gede nih Pak Irfan jauh soalnya. Itu dulu. Tarik sini. Jadi dari bawah dulu nulisnya Pak Irfan. Nih dari sini nih Pak Irfan nih. Tuh. Irfan. Irfan artinya kan manusia yang bijaksana. Yang penuh pengetahuan. Ada jadi ketua kelas. Iya, manusia yang penuh pengetahuan namanya Irfan. Nggak salah jadi ketua kelas. Kalau ada yang nggak bisa tanya ketua kelas, pasti nggak bisa. Irfan Sabit. Iya, Irfan Hakim. Ini dulu mim, tuh. Dari bawah dulu bikinnya, set gitu, langsung set. Mim. Nun gampang. Nun sama kayak ba, bikin nun, ba sama di sini nih. Gini dulu, nggak usah panjang-panjang. Tuh. Nggak usah lebok ke bawah. Nggak usah. Kalau sendiri legok, kalau udah pakai alif semuanya sama. Ba, ta, sa, nun semua. Pakop sama juga. Ya, wau gampang, nggak berubah. Ha, sama seperti bikin pertama, cuma tambahin alif saja. Ha, begini dulu. Tuh. Biasa. Ini lagi. Tuh. Tarik dari sini. Lagi. Ini. Tarik dari sini. Ya, beda ya. Iya, beda jangan bingung dia nanya masnya juga bingung. Gitu ya. Tarik dari sini. Tuh. Ha. Ya. Wau, ha, ya juga sama. Ya, ba, nun, ta, sa sama di sini. Dia pasukannya di sini. Saya mau tanya cara nulisnya. Sebelum saya mau ngetes satu bacaan Qur'an Binas. Oke, bisa? Insyaallah. Iya. Hah? Yang lain sih dari segi intinya ya. Apa? Kalau fathah taib itu ini ditambahin alif di belakangnya. Iya. Pas fathah taib kenapa lagi ditambahin ya? Atau apa cuma saya ditambahin waw? Kalau kasrotain ditambahin ya, nanti dia bunyinya panjang dan dia tidak akan bunyi panjang kalau ada ya di belakang. Kalau udah kasrotain, dia akan qawiyut paling begitu, langsung ya-nya hidup. Ya, andai kata ada ya mati, ya ada di bawah tapi di harokat kata. Misalkan dalam Al-Quran ada surat yang bicara
kuwa dumirratin pastawa wa huwa fil ufuqil a'la. Nih, ada kuwa tulisannya begini. Kuwa, bacanya kuwa gitu. Ya, dua ketuk. Tapi kalau dia ada titik gini, dia bacanya qawiyun. Ini namanya, kita nanti akan belajar ini. Bedain antara ya yang bertitik dengan tidak. Kalau tidak bertitik itu jadi seperti kayak alif. Kayak alif, namanya alif ma'iyah. Ya. Nanti ada dalam hukum tajwid itu nanti dijelasin. Alif itu kalau ini bunyinya ini. Ada alif maksurah, ada alif maqtu'ah, ada alif qasr. Ya, jadi macam-macam. Ini istilahnya itu ya apa misalnya yang double ini apa lain atau istilahnya tanwin ya. Tanwin, namanya tanwin. Ya, namanya tanwin. Tanwin itu rangkapannya 3. Ya fathatain, ya kasratain, ya domatain disebut tanwin. Ya kayak belajar kalimat terbagi menjadi 3. Ya kan? Ada isim, fiil, huruf. Harf, huruf, harf. Isim, fiil, harf. Ya, kalau status kan itu babnya. Kalau saya babnya tanwin. Tanwin itu ada 3. Fathatain berarti harokat fathah 2 di atas. Namanya fathatain karena 2. Kalau 1 disebut fathah. Kalau 2 fathatain. Ya, kalau kasroh 1 kasroh, 2 kasrotain. Domah kalau 1 dhammah, kalau 2 dhammatain. Mereka itu semua disebut marganya marga tanwin. Catat dia kalau marga. Iya, dilihat. Dari wanita, baca Anas 200 114. A'udzubillah, ini nggak panjang. A'udzubillah. Nah, gitu. Mas muka. Ismi Ahmad. Wa anta. Ismi Ghazali. Ismi Ghazali. Segitu dulu, praktekin. Lagi ya, habis ini langsung kita tukar-tukar. Nih, ikutin saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau waalaikumsalam itu salah, karena ada alif lam samsiah. Waalaikumsalam. Ayo. Mas muka. Ikutin Mas muka. Ismi Ahmad. Wa anta. Ismi Ghazali. Ilalika. Coba sendiri, saya nggak tuntut. Ayo, Wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Mas Ismi Ahmad. Ismi Ghazali. Ilaliko. Yunek, Ilalika. Gantian sini assalamualaikum. Katakan. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Halo, udah cicing wae. Kami ganti, aduh tahan. Dia lagi galau nih, lagi ngak, kumaha ya. Lagi galau si babe ini. Mau jihad apa represi? Jihad apa represi? Itu masalahnya. Nah, set, besok aja crossernya. Ayo, lagi dari pertama. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Mas muka. Ismi Ghazali, Pak. Tadi Ghazali. Emang yang gampang dihafal aja Imam Samudra gitu.
Jangan, nggak apa-apa perjuangan baru Ismi Ghazali sama Ismi Ahmad ya. Nggak apa-apa Pak. Imam Syafi'i aja Pak mau dapat satu hadis itu nuntut ilmu dari Baghdad sampai ke Mesir jalan kaki Pak. Kita nggak pernah naik mobil AC, naik motor masih mending dari jalan kaki. Coba John ya. Iya. Ayo ulangi lagi. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Jawab. Waalaikumsalam. Mas Musa. Ismi Ghazali. Wa anta. Ismi Ahmad. Ya, langsung balik. Mas muka Ismi Ahmad. Wa anta. Ya kan siapa namamu? Ka itu artinya mu buat cowok. Kalau ke Tegina nanyanya Mas Muki. Ya, Mas Muki. Jadi Ka itu Mas muka, Ka itu artinya mu buat laki-laki. Kalau kita menanya ibu-ibu atau Tegina, Nona pakainya Ki, artinya mu juga. Ka itu Mas muka, siapa namamu? Kalau ke Tegina Mas Muki. Ketika kita ditanya Mas muka, kita jawab Ismi Ahmad. Langsung kita cepat balik wa anta. Oke, Pak Indom. Kalau saya mau lancar lagi, habis ini baru kita tambahin min aina. Nah, dari sini lagi Pak. Wahid Isnin Salasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Musa. Ismi Ahmad. Wa anta. Ismi Ghazali. Ismi Ghazali. Terus Ilaliko. saya coba siapa dua blok sini mau blok kamu. Enggak. Kalau rame-rame betul. Siapa perwakilan sini? Tunjuk sekarang. Tunjuk PK sini. Magina. Magina, Ayadi. Oke, tanya PK, Ayadi. Di sini aja udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muka. Anta Ahmad. Istri Ahmad. galau juga. Jadi galau. Ulangi Pak, ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Muka. Ismi Ahmad. Wa anta. Ismi Ghazali. Ilaliko. Ilaliko. Bisa? Bisa ya? Pak Irfan sama Bu Anita jarak jauh. Pakainya Ki, Mas Muki. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mugi. Ismi Anita. Wa anta. Ismi Irfan. Ilaliko. Langsung Ilaliko aja. I love you tadi ya. Jadi I love you. Oke, tambahin nanya keadaan. Sini dulu. Kaifa haluk? Ayo. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ada juga yang jawab bi khair alhamdulillah. Silakan dua-duanya betul. Tapi muji Allah dulu lebih enak. Alhamdulillah bi khair. Lagi-lagi. Kaifa? Ayo 1 2 3. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Ganti. Dan kamu gimana? Wa anta. Alhamdulillah bi khair. Aidon. Alhamdulillah bi khair aidon. Saya juga baik. Aidon itu Juga. si ya sama aja kayak kamu. Aidon. Tu. Aidon. Ya, udah bisa tuh kayak Pak Haluk. Nah, min aina. Oke, sini. Min aina anta, ayo. Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Wa anta. Wa anta. Ana min Bogor. Ana min Bogor. Bisa ya. Jadi nanyanya pertama Mas Muka, kayak Pak Haluk, min aina ilaliko. Oke? Oke, kita ulangi dari sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Muka. Ismi Ahmad. Ismi Ghazali. Kaifa? haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair.
Min aina. Oh, min aina. Ana min Jakarta. Wa anta. Ana min Bogor. Baru. Ilaliko. Bisa itu ya? Ada yang bisa? Nih, Tegina sama saya. Coba Tegina. Tegina sama saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Mugi. Ismi Kina wa anta. Ismi Muhlisin. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair wa anta. Ana bi khair alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair aidan. Min aina anti? Ana min Bandung. Wa anta. Ana min Bekasi. Ila liqa. Nanti nikahnya dimasak. Ada yang mau praktek kayak tadi Pak Irfan? Enggak. Dokter ini dok. Mama Babe pasiennya. Jangan salah diagnosa nih. Kalau salah diagnosa keracunan. Ese macedun. Iya. Aduh. Ente nakal anak pukul pakai tongkat. Coba Pak Dokter tanya. Assalamualaikum. Langsung disuntik. Anaknya baca bismillah, baru suntik. Langsung close aja. Belum. Sakit apa-apa kan gitu. Ayo Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas buka. Iya, your name. Ismi Hendra. Wa anta? Ana Ismi. ismi Afif. Nah, kayak Kaifa haluk? Wahyu. Alhamdulillah bi khair. Wa anta? Alhamdulillah. Min. Min aina? Anta. Min aina anta? Ana min Jakarta. Wa anta? Ana min Bogor. Gila. Saya kayak gini juga. Iya. Coba Babe tanya. Undang-undang saya kasih isyarat gini juga. Maksud saya ilaliko gitu. Gini juga. Ilaliko gini. Kalau cewek gini. Coba Babe tanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas buka. Ismi Afif wa anta? Ismi Hendra. Hai. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Wa anta? Alhamdulillah bi khair aidan. Min aina anta? Ya aina anta? Ana Jakarta. Ana min Jakarta. Ana min Jakarta. Wa anta? Ana min Jakarta aidan. Hilal. Jangan begini nggak ngucap gini doang, kagak paham orang. Ini ada lagi? Ilaliko. Liko kan sampai jumpa. Berjumpa sampai jumpa. Ilaliko. Kata liko itu dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. Pamangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yang mau ketemu Allah nanti di hari kiamat, Allah cuma minta dua syaratnya. Pamangkana yarju liqa rabbih, satu yang mau minta falyamal amalan shalih, soleh sosial. Yang kedua baru soleh pribadi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah engkau menyekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Allah. Sekarang lagi musim cincin misalnya. Boleh pakai akik, tapi kita jangan meyakini bahwa cincin itu dapat menolong kita, itu nggak boleh.
Itu maksud wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat terakhir. Ya, liqa'un berjumpa. Maka ila liqa sampai jumpa. Ila liqa sampai jumpa. Nah, kita bisa bertemu dengan Allah, bisa menatap berdialog langsung dengan Allah. Allah cuma minta syaratnya itu dua. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, Allah minta dua. Ya, sebagai penutup. Orang sering nyebut hamba itu bahasa Arabnya apa? Abid itu orang yang beribadah. Abdul. Orang sering ya nyebut hamba Allah di masjid, hamba Allah nyumbang 1.000 rupiah. Gitu kan? Hamba Allah gitu kan? Bahasa Arabnya hamba Allah apa? Nah, Abdullah. Siapa yang merasa hamba Allah unjuk tangan? Mana Abdullah? Ini. Abdun itu hamba. Allah itu Allah Tuhan. Berarti kalau hamba Allah Abdullah. Abdun jamaknya, pluralnya adalah ibadun. Dan saya ini kita bahas ulang nih. Kalau soalnya kelas mustaqiri eksekutif belum kita kasih tahu. Kita ngaku sering hamba Allah. Jangan-jangan kita nggak masuk hamba Allah. Ya. Orang sering nyebut siapa yang mengaku hamba Allah. Di masjid sering disebut telah sumbangan dari hamba Allah 2.000 rupiah, 10.000 rupiah hamba Allah. Allah itu punya syarat untuk menjadi hamba. Ada 13. Mengingat kalau kita mau disebut hamba Allah, dimulai dari surat itu dulu gimana? Al-Baqarah ayat 108. Nah, ada ayat begini bunyinya. Ayat berapa ini Al-Baqarah ayat? 186. Al-Baqarah ayat 186. Gini Allah berfirman. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku nih ibadun, jamak abdun jamaknya ibadun. Jika hamba-hambaku ibadi bertanya kepadamu, munya di sini ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jika hamba-hambaku ibadi bertanya kepadamu wahai Muhammad, Ani tentang aku, fa ini maka sesungguhnya aku itu dengar. Ayat lanjutannya, ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi ta'ala mirsudun. Yang jadi masalah ayat ini kan berbicara jika hamba-hambaku bermohon kepadaku, aku akan kabulkan. Syaratnya cuma 2. Ini yang wa idza sa'alaka. Ini benar Al-Baqarah. Ciri-cirinya apa? Nah, baru ciri-cirinya surat 25 ayat 62. 63 ke bawah. Kan dimulai dari sini nih tafsir tafsirnya. Tafsir Quran bil Quran ini namanya. Allah kan bertanya, wahai Nabi Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Yang jadi masalah, kita masuk nggak sebagai hamba Allah? Karena hamba Allah itu syaratnya ada 13 kurang lebih. Surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Yang pertama, saya sebutin 3 aja. Saya waktu ceramah di Masjid Hotel Said, saya bahas ini cuma 3 ya. Yang pertama, syarat hamba Allah itu wa ibadur rahman 1. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ya. Biasanya kan kita kadang sombong. Guru nih, saya sebagai guru, misalkan Ustadz diminta ngajar di sini, kok murid nggak hafal-hafal, nggak bisa diajarin, dalam hati saya terbetik, murid
udah bukan hamba Allah karena kita sombong. Ya. Ada orang naik motor tahun 70, ngebalap kita, motor butut balap gua lagi nggak terima. Berarti kita bukan hamba Allah. Hamba Allah itu orang yang rendah hati. Ya, yang syuna alal ardi hauna, orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang yang tidak berpengetahuan, orang bodoh mengata-ngatain kita dengan kata-kata yang tidak berkenan di hati kita, kita jawabnya salama, tenang, damai. Kan kalau kita maaf ada orang di jalan ngomong anjing lu, kita balik babi lu. Apa bedanya kita? Berarti kita mengakui bahwa diri kita anjing. Berarti dia mengakui bahwa diri kita babi. Kata Allah salama. Persis apa waktu saya khotib, waktu ceramah di hotel Syahid itu, saya begini anak muda di belakang, wah. Saya senyum. Ini ya Pak, gitu. Ini saya jelasin pelan. Terima. Biasa di jalanan kita kan nggak tahu kalau di belakang ada itu, saya naik motor, orang mau keserempet, ada yang nggak tahu ada mobil, dia maki-maki gitu, mata lu, nah, terima salam. Apa yang dibalas? Biar Allah yang balas. Ciri yang ketiga dari 13, karena ini 5 menit lagi asar. Ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Ciri hamba Allah itu orang yang mau bangun sholat tahajud. Kalau kita nggak sholat malam belum hamba Allah. Udah gitu aja. Allah minta ciri hamba Allah itu yang ketiga, alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Orang yang melek di malam hari, mabit, nginep melek di malam hari itu sujada wa qiyamah, sujud dan berdiri, maksudnya melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau kayak tadi malam saya kesiangan karena habis diurut, bangun setengah 5 nggak sholat tahajud, berarti saya sudah belum masuk kategori hamba Allah yang nomor 3. Ya. Jadi sholat tahajud lah walaupun mendekati subuh. Subuhnya jam 4 lewat 6. Kok jam 4 kurang 10 kita bangun, kita tahajud saja boleh. 2 rakaat. Biar kita bisa beribadah yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Gitu. Nah, dianjurkannya begitu, tapi nggak tidur pun boleh. Ya, dianjurkannya begitu. Tujuannya apa kalau tidur dulu? Biar mungkin ketika beribadah itu tidak ngantuk. Maka Rasulullah sering kalau habis Isya itu nggak nonton bola. Karena dulu belum ada pertandingan bola, belum ada Chelsea yang MU gitu kan. Jadi Rasulullah nggak tidur di berapa, nggak ngobrol-ngobrol. Biasanya beliau habis Isya nggak lama tidur. Sepertiga malam bangun. Sepertiga malam itu kira-kira jam 1, setengah 2 lah. Terus zikir sampai waktu duha. Iya, sampai duha. Salat subuh, zikir lagi sampai duha, baru beliau pulang ke rumah. Itu Rasul. Makanya ada penelitian oleh guru besar ITS, saya pernah baca bukunya itu Profesor Dr. Soleh kalau nggak salah. Meneliti orang-orang yang terkena penyakit udah ke dokter nggak sembuh-sembuh, diterapinya lewat sholat qiyamul lail. Dibangunin anak-anak jam 2, orang-orang itu diasramain beliau 3 bulan diteliti, alhamdulillah penyakitnya hampir semuanya hilang. Atas kehendak. Maka saya pernah ngobrol dengan pecandu narkoba di Suralaya, Abah Hanum itu. Mereka kan kalau malam dibangunin untuk zikir. Ya itulah ciri hamba Allah. Pokoknya kalau kita malam gak sholat malam, sudah deh, berarti kita belum maksimal menjadi hamba. Karena Allah minta ciri yang ketiga itu yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Walaupun hanya 2 rakaat. Setengah 4 bangun, tahajud 2 rakaat, terus witir. Anjurannya dalam Al-Quran habis tahajud, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Anjurannya begitu. Habis tahajud, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Walaupun baca surat An-Nas doang. Ya, jadi ini kalau kita mau ngarah mencari mardhatillah. Masuk surga itu bukan karena amal baik kita, karena atas ridho Allah. Ya, kita pengen menjadi hamba Allah. Belum terlambat. Umar bin Khattab udah berapa orang dibunuh sama Umar bin Khattab.
ya, berapa maksiat yang beliau lakukan, tapi bisa mulia dimakamkan di samping Rasulullah. Padahal dia masuk Islam kan udah sepuh juga kayak begini. Iya, maksudnya usianya kayak begini udah sepuh. Ini mah udah Islam dari kecil. Makanya sekarang ini yang hadir di sini Umar bin Khattab semua. Yang sebelumnya biarin. Yang dicarikan sama Allah endingnya husnul khatimah, itu yang penting. Mau kayak apa dulu maksiatnya, kalau terakhirnya baik, insya Allah itu yang dinilai. Ya, oke, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mudah-mudahan Babe kita semua jadi hamba Allah. Ya, dibaca lagi syaratnya ada 13, surat ke-25 ayat 63, 64, 65 sampai terakhir. Silakan dikategorikan. Kalau saya sebutin sini nanti ada yang kesinggung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liko. Ayat berapa? Ayat